Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek analisa statistika terapan dengan topik aplikasi Quick Count Sidoarjo 2019 dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetyoko SSI MSI. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadine Alia Mustafa, NRP 21. Saya Hagan Sadina Rahman dengan NRP 05. Saya Radiko Farhanhaidi, NRP 24. Di sini kami dari Prodi Sains Data Terapan, Departemen Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang apa itu Quick Count. Quick Count atau perhitungan suara cepat adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan TPS yang dipilih secara acak. Quick Count adalah prediksi hasil pemilihan presiden Pilpres berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Pelaksanaan Quick Count kali ini akan membuat sistem atau aplikasi Pilpres dengan data pembangkitan menggunakan pemrograman Python dengan beberapa keterangan, yaitu yang pertama, pembangkitan data berdasarkan laman pemilu 2019 pada Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terdapat 4 pilihan, yaitu 2 kandidat, nomor urut 1 untuk Jokowi dan nomor urut 2 untuk Prabowo. Kemudian ada golput dan suara tidak sah. Kemudian terdapat 18 kecamatan, jumlah TPS berdasarkan kelurahan, dan menggunakan random sampling atau cluster random sampling pada level TPS dan desa kelurahan. Next. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama menerapkan beberapa random sampling, yang kedua menerapkan beberapa metode multistage sampling, yang ketiga membuat algoritma sistem quick count Pilpres Kabupaten Sidoarjo, yang keempat melakukan perbandingan dan evaluasi estimator atau parameter proporsi dari beberapa metode sampling, dan membangun aplikasi simulasi quick count Pilpres dengan bahasa pemrograman R atau Jupyter Notebook atau bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Quick Count merupakan presentase hasil perhitungan secara cepat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah menggunakan beberapa TPS terpilih sebagai sampel. Quick Count sendiri menggunakan prinsip survei, yaitu menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada untuk diolah dan menghasilkan suatu nilai yang dapat mewakili keseluruhan data yang ada. Hasil Quick Count yang baik sangat bergantung pada sampel yang digunakan. Sampel adalah kumpulan unit yang lebih kecil dari suatu populasi yang digunakan untuk menentukan kebenaran tentang populasi itu. Next. Metode statistik yang biasa digunakan dalam penarikan sampel pada Quick Count ada 3. Yang pertama, random sampling. Random sampling adalah cara pengambilan sampel secara acak dengan asumsi bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Yang kedua ada cluster random sampling, yaitu sampel yang dilakukan dengan membagi suatu populasi berdasarkan klaster atau kelompok yang kemudian akan dipilih klaster tertentu secara acak untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada multistage random sampling, ini merupakan gabungan antara random sampling dan cluster random sampling. Jadi tahap pertama melakukan random sampling, yang kedua cluster random sampling. Next. Metodologi. Yang pertama, tahap pertama yaitu menentukan ukuran sampel, yang kedua menghitung alokasi besarnya anggota sampel pada setiap strata, yang ketiga memilih sampel TPS setiap strata secara acak sesuai dengan besarnya anggota tiap strata, yang keempat menghitung perolehan suara tiap pasangan calon presiden Indonesia tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sampel TPS yang terpilih, yang kelima menghitung taksiran proporsi tiap pasangan calon Pilpres Indonesia tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo, kemudian menghitung besarnya kesalahan sampling, dan yang terakhir menyimpulkan hasil analisis. Next. Sumber data yang kami gunakan merupakan data sekunder atau yang disebut dengan second hard atau data bekas, dan kami melakukan pembangkitan data berdasarkan Pilpres Kabupaten Sidoarjo yang diperoleh dari web resmi KPU Pilpres Indonesia tahun 2019. Next. Berikut tampilan web resmi KPU Pilpres tahun 2019. Next. Kemudian di sini ada tampilan data CSV yang telah kami bangkitkan dengan pemrograman Python. Jadi di sini kita melakukan generate, ada kecamatan yaitu berisi sesuai nama yang kita
inginkan, nama kecamatan yang kita inginkan, kemudian ada kelurahan juga. Kita inputkan sesuai dengan nama kelurahan yang kita inginkan. Kemudian ada TPS, ini banyaknya TPS. Dan yang terakhir ada pilihan, ini ada 4, nomor urut 1, 2, tidak sah, dan golput. Next. Kemudian yang keenam ini ada penetapan variabel. Variabel yang kami gunakan ada 4. Yang pertama ada kecamatan, yaitu berisi nama-nama kecamatan di Sidoarjo. Kemudian ada variabel kelurahan yang berisi nama-nama kelurahan di Sidoarjo. Kemudian ada TPS, tempat penampungan sementara di tiap kelurahan. Dan yang keempat ada pilihan, yaitu berisi terdapat 4 pilihan. 1 untuk nomor urut 1, 2 untuk nomor urut 2, 3 untuk golput, dan yang keempat suara tidak sah. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Nah, pada hasil pemilihan tiap parameter proporsi dari hasil pie chart ini dapat disimpulkan bahwa Jokowi mendapatkan 26,41%, kemudian Prabowo 26,48%, golput 26,47%, dan tidak sah 20,64%. Next. Nah, untuk hasil perhitungan estimasi parameter dan selisih proporsi dengan parameter menggunakan metode random sampling dengan ukuran sampel 5% sampai 95%, dapat dilihat bahwa paslon Jokowi, Prabowo, dan golput berada di atas sekitar 26% dan tidak sah berada di bawah sekitar 20%. Nah, pada estimasi errornya dapat dilihat bahwa dari ukuran sampel 5% sampai 95%, estimasi errornya semakin menurun. Berarti dapat disimpulkan kualitas proporsinya baik. Next. Nah, pada hasil perhitungan estimasi parameter dengan cluster random sampling dengan ukuran sampel 5% sampai dengan 95%, dapat disimpulkan bahwa paslon Jokowi, Prabowo, dan golput berada di atas sekitar 26% dan tidak sah berada di bawah sekitar 19%. Next. Nah, pada estimasi errornya, semua atribut kualitasnya baik dikarenakan semakin banyak sampel, semakin kecil estimasi errornya. Next. Nah, pada multi-stage random sampling, dapat disimpulkan bahwa paslon Prabowo berada di atas sekitar 27%, kemudian paslon Jokowi dan yang golput, estimasi parameternya hampir sama, sekitar 24-26%, lalu untuk yang tidak sah berada di paling bawah, sekitar 21-23%. Next. Nah, untuk estimasi errornya juga sama dengan cluster random sampling dan random sampling, yaitu semakin besar ukuran sampelnya, semakin kecil estimasi errornya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hagan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah aplikasi. Baik, di sini aplikasi yang kami buat menggunakan library Streamlit. Jadi untuk Python terdapat beberapa library yang bisa digunakan untuk membuat sebuah dashboard. Yang kami ketahui terdapat 3, yaitu ada Streamlit, kedua ada Plotlydesk, yang ketiga ada Django. Di sini kami menggunakan library Streamlit dengan tampilan sebagai berikut. Di sini ada terdapat kedua paslon dengan pemilu 2019. Di sebelah kiri ada di sidebar di sini terdapat filter yang bisa memfilter data yang ingin ditampilkan. Di sini terdapat select by kecamatan dan juga select by pilihan. Jadi di sini karena kami memilih select semua kecamatan, maka data yang keluar ada terdapat di kecamatan yang sudah difilter. Di sini misalkan saya menambahkan Tanggulangin, maka akan menambah kecamatan pada Tanggulangin. Di sini ada taman juga, dan baru misalkan saya tambahkan semua.
Di sini terdapat himpunan suara dengan total suara sebanyak 985.000, dengan total quick count pilihan 1 dan 2 sebanyak 521.000 dan quick count pilihan 3 dan 4 sebanyak 464.000. Jadi misalkan saya menghapus select pilihan 1, maka di sini akan berkurang secara real time pada pilihan 1, maka tidak akan terdapat penampilan juga pada di sini terdapat pie chart juga, maka pilihan 1 tidak terlihat. Juga misalkan saya menghapus pilihan, saya misalkan menambah pilihan 1 juga gitu, pilihan 1 dan saya menghapus pilihan 2, maka pilihan 2 akan terhapus pada tampilan dashboard seperti itu. Jadi di sini pada dashboard yang kami buat user aktif dengan berdasarkan filter-filter yang sudah kami buat. Selanjutnya kami membuat sebuah grafik bar chart ini untuk quick count pada pilihan 1. Jadi misalkan saya tambahkan dulu pada select pilihan nomor 2. Jadi misalkan saya menghapus di sini pada grafik tertinggi pada Kecamatan Taman dan juga Waru, misalkan saya hapus pada Kecamatan Taman dan Waru. Maka pada penampilan grafik pada di atas akan menghapus tampilan kecamatan pada Waru dan juga Kecamatan Taman seperti itu. Juga misalkan pada dataset ini terdapat Kecamatan Tanggulangin, maka misalkan saya hapus dari filternya, maka dataset dengan Kecamatan Tanggulangin maka akan terhapus pada dataset. Jadi dashboard yang kami buat user aktif seperti itu. Ini juga berlaku pada pilihan 2. Misalkan di sini juga ada Kecamatan Sidoarjo, saya hapus, maka pada bar chart berikut akan terhapus pada Kecamatan Sidoarjo, dan juga misalkan pada Kecamatan Tarik saya hapus, maka Kecamatan Tarik akan terfilter yang hanya menampilkan kecamatan-kecamatan yang lain selain yang sudah kami buang filternya seperti itu. Di sini juga kami menampilkan dashboard dengan grafik-grafik yang sudah dijelaskan pada rekan kami sebelumnya. Terdapat 6 grafik, ada grafik pada shape learning without replacement pada proportion 5% hingga 95%, ada cluster sampling dengan proporsi 5% hingga 95% dengan tampilan grafik sebagai berikut, dan juga multi-stack random sampling dengan proporsi 5% hingga 95%. Jadi pada dashboard kami bisa melakukan filter user aktif dan juga menampilkan grafik pada perhitungan quick count yang sudah kami buat seperti itu. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan kembali. Selanjutnya kesimpulan. Nah, pada quick count dengan pengambilan data sampling dari 3 metode berbeda, terdapat perbedaan estimasi parameter dan persentase error dengan pengambilan data dari 5% hingga 95%. Pada grafik pada estimasi proporsi yang diambil dari data 5% hingga 95% dengan 3 metode berbeda, yaitu random sampling, cluster sampling, dan multi-stack random sampling, menghasilkan grafik yang berbeda-beda. Kemudian, pada grafik persentase error, estimasi proporsi yang diambil dari data 5% hingga 95% dengan 3 metode memiliki kualitas yang baik, karena semakin ukuran sampel dari tiap data menuju ukuran sampel 1%, menghasilkan grafik yang menurun atau error dari estimasi proporsi semakin kecil. Next. Nah, berikut daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi untuk membuat aplikasi quick count kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.